bank, ya, itu kan mengestimasinya sangat sulit, gitu. Meskipun orang itu sangat ahli, gitu ya, sangat ahli. Nah, kemudian dia menggunakan alat metode yang sangat canggih, gitu ya. Itu belum tentu yang namanya taksiran, karena itu di bawah permukaan tanah, ya. Itu lalu akurasinya 90%, gitu. Itu belum tentu, ya. Nah, sehingga kalau suatu saat ada perubahan estimasi, ya nggak masalah. Tapi pedoman yang kita pakai bahwa jika ada perubahan semacam itu, maka berlakunya adalah prospektif, ya, ke depan. Perhitungan lain-lainnya ya sama dengan ketika kita membahas PPE. Ya. Oke, penyajian di dalam laporan keuangan saya kira tidak perlu kita bahas lagi, ya. Nah, kemudian penyajian dan analisis sekarang. Penyajian PPE dan sumber daya mineral, kalau PPE itu kan aset yang didepresiasi, ya. Ini menggunakan akun namanya akumulasi depresiasi, sedangkan aset yang didepresi itu menggunakan akun akumulasi deflasi, atau, nah ini, langsung mengurangi aset. Gitu. Jadi asetnya dikredit. Ya, asetnya dikredit. Sehingga kalau asetnya dikredit, ya berarti tidak ada akun akumulasi deflasi, ya. Kemudian langsung disajikan 750, hanya memang tetap di CALK ada penjelasannya, gitu ya. Nah, sekarang saya akan menambahkan sedikit, ya. Yang saya tambahkan ini sebetulnya di setiap bab tentang atau setiap pos, ya, setiap pos laporan keuangan itu ada pembahasannya, ya. Meskipun nanti secara detail juga akan didiskusikan di analisis mata kuliah analisis laporan keuangan, ya. Tapi paling tidak saudara sudah mulai ini, ya, sudah mulai mengenal dulu, gitu ya. Persis seperti dulu ketika kita di awal-awal membahas mengenai apa namanya current ratio dan seterusnya. Nah, yang pertama saudara akan saya kenalkan dengan istilah perputaran aset. Saya akan menjelaskan dengan bahasa yang simpel saja. Saya beri contoh begini, ya. Nah, ini kebetulan Anda 2 orang, ya. Anda namanya siapa, Mbak? Siapa? Rini. Weni. Weni, ya. Olia. Mulia, ya. Mulia. Oh, Mutia. Oke, ya. Anda berdua sama-sama memiliki aset, ya, 5 juta. Ya. Oke, sekarang silakan Anda berbisnis untuk produk yang sama, misalnya produk pakaian, gitu ya. Nah, sama-sama modalnya 5 juta. Tapi di akhir tahun, ya, Mutia ini menghasilkan laba, ya, menghasilkan laba lebih besar dibanding Mbak Weni. Ya. Loh, kok bisa? Modalnya sama, asetnya sama, kemudian produknya sama, kemudian Anda juga berada di pasar yang sama. Kok bisa? Nah, ini salah satu yang membedakan adalah karena dalam 1 tahun Mutia ini bisa memutar, ya. Jadi memutar itu uang dibelikan barang, dijual menjadi piutang, kembali menjadi piutang, menjadi uang. Itu berputar, gitu ya. Nah, setahun dia bisa memutar 6 kali.
ya, 6 kali karena marketingnya bagus gitu ya. Sementara Anda hanya 4 kali. Ya, kebetulan Anda banyak berhubungan dengan para pelanggan yang kalau ditagih itu susah-susah gitu ya. Nah, tapi kalau Mutia ini tegas, dicek dulu. Anda membeli secara kredit, oke, lalu dicek betul itu, ya, dicek betul. Kemudian pengelolaan kreditnya sangat bagus itu. Nah, jadi itulah yang disebut dengan perputaran gitu ya, perputaran. Nah, jadi kalau dua perusahaan atau dua orang itu punya aset yang sama, tapi yang satu lebih profitable dibanding yang lain, itu karena lebih ke kepiawaian, ya, kepintaran manajer perusahaan tersebut untuk memanage, ya, memutar ini. Ya. Nah, lalu untuk mengukur kinerja itu, ini di sini digunakan satu ukuran namanya asset turnover, yaitu net sales dibagi dengan rata total aset. Ya. Nah, misalnya kalau kita pakai data ya, ya, ketemu 0,65. Jadi semakin besar angka ini, ya, semakin besar angka ini, itu semakin baik. Ya, berarti kalau di sini ini merupakan ukuran efisiensi, berarti semakin efisien itu. Berarti semakin efisien. Oke. Kemudian ada satu lagi, ya, yang disebut dengan profit margin on sales. Nah, profit margin itu karena saudara mengenal ada laba kotor, laba bersih gitu ya. Ini memang kalau tidak ada keterangan apa-apa, maka yang disebut dengan profit di sini adalah laba bersih. Tapi nanti ada juga yang namanya gross profit margin. Nah, tinggal angka yang dipakai yang mana gitu ya. Tapi kalau tidak ada keterangan apa-apa, asumsinya yang dimaksud dengan profit adalah laba bersih. Nah, profit margin kadang-kadang on sales-nya nggak disebut ya, hanya disebut dengan profit margin. Orang sudah tahu bahwa itu adalah rasio atau perbandingan antara laba dengan penjualan. Ya, artinya berapa persen dari penjualan itu yang menjadi laba. Margin itu kan selisih. Nah, ini mengukur kemampuan untuk menghasilkan laba operasi dari level penjualan tertentu. Nah, oke. Kalau kita lihat angkanya di sini 7,0. Nah, ini juga sama.